Halo semua, pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa arti kata surga yang ada di Alkitab adalah langit yang kamu lihat di atas ketika kamu masih hidup. Kata surga yang ada di Alkitab, bahasa Ibraninya adalah Shamayim, bahasa Yunaninya adalah Oranos, bahasa Mandarinnya adalah Tien, yang semuanya artinya langit juga. Lawan kata surga yang ada di Alkitab, bukan neraka, tetapi bumi. Kalau teman-teman yang Kristen masih nggak yakin, silakan ingat-ingat lagi doa Bapa kami yang diterjemahkan oleh Lai. Terjadilah kehendakmu di neraka seperti di sorga. Bener gak? Oh, nggak bener ya? Yang bener gimana? Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi bagaimana dengan neraka? Yuk, sekarang kita bahas neraka yang ada di Alkitab. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kalau kamu cari kata neraka di dalam Alkitab terjemahan Lai, kamu tidak akan menemukan kata neraka di dalam Perjanjian Lama. Semua kata neraka di dalam Alkitab Lai adanya di Perjanjian Baru. Kamu bisa temukan kata neraka di dalam Matius 5 ayat 22, Matius 5 ayat 29 sampai 30, Matius 10 ayat 28, Matius 18 ayat 9, Matius 23 ayat 15, Matius 23 ayat 33, Markus 9 ayat 43, Markus 9 ayat 45, Markus 9 ayat 47, Lukas 12 ayat 5, Yakobus 3 ayat 6, dan 2 Petrus 2 ayat 4. Teman-teman silakan baca sendiri ya. Pada ayat-ayat itu, teman-teman bisa perhatikan bahwa yang dilempar ke dalam neraka adalah tubuh, bukan cuma roh. Semua kata neraka itu, bahasa aslinya adalah Gehenna, kecuali 2 Petrus 2 ayat 4 berasal dari kata Tartaro. Kata Gehenna berasal dari sebuah tempat yang bernama Lembah Hinom di Yerusalem, yang masih ada sampai sekarang. Nah, Lembah Hinom ini disebut di dalam Perjanjian Lama. Yuk kita baca Yeremia 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di Lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Yeremia 19 ayat 2-6. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarkanlah firman Yahwe, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Yahwe semesta alam, dewanya Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada dewa asing, dan telah membakar korban di sini kepada dewa lain, yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Nah, jadi Gehenna atau Lembah Hinom adalah suatu tempat yang dianggap terkutuk karena dulu dipakai untuk membakar anak sebagai korban untuk memuja dewa asing. Lai menerjemahkan Gehenna menjadi neraka, tanpa lagi menerjemahkan Gehenna menjadi jahanam. Jadi sekali lagi, Gehenna yang diterjemahkan menjadi neraka di dalam Alkitab bukan tempat roh dibakar, tetapi tempat tubuh fisik dibakar. Tanpa lagi menerjemahkan menjadi jahanam, karena memang Gehenna dan jahanam artinya sama, yaitu terkutuk. Nah, Alkitab terjemahan Lai juga mencatat satu hal lagi yang disebut dengan lautan api. Yuk kita baca penjelasannya dari kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya.
Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, jadi begini guys. Kata surga dan neraka yang ada di dalam Alkitab, definisinya berbeda dengan definisi agama tetangga dan definisi kamus. Jadi sekarang kita buang dulu definisi bahwa neraka adalah suatu tempat di mana roh disiksa. Oke? Nah, sekarang kita belajar sains sedikit ya. Di dalam sains, yang disebut dengan pembakaran adalah suatu proses kimia yang disebut oksidasi. Supaya teman-teman tidak bingung, saya langsung kasih contoh aja ya. Kalau teman-teman lihat pensil, di tengah-tengahnya ada yang hitam kan? Nah, itu namanya adalah grafit. Grafit terbuat dari atom yang disebut dengan karbon. Kalau karbon dibakar, artinya karbon ditambah dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Jika proses pembakaran sudah selesai, maka seluruh grafit itu hilang menjadi gas. Ini yang disebut dengan oksidasi. Nah, proses oksidasi tidak selalu harus dengan oksigen. Masih banyak unsur kimia lain yang bisa menjadi agen penyebab oksidasi. Proses oksidasi lain yang teman-teman pasti tahu adalah proses karatan. Besi yang mengkilap menjadi coklat karena proses oksidasi. Jadi proses pembakaran itu tidak selalu harus dengan api. Pembakaran juga bisa dilakukan dengan air. Nah, eksperimen ini berbahaya ya guys. Saya bukan merekomendasi. Tetapi kalau teman-teman penasaran, mau coba bagaimana rasanya dibakar dengan air, coba teteskan sedikit aja cairan yang disebut dengan hidrogen peroksida. H2O2. Teman-teman akan tahu bagaimana rasanya terbakar tanpa ada api. Nah, hal lain yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah tentang tubuh, jiwa, dan roh. Manusia yang disebut hidup adalah manusia yang tubuh, jiwa, dan rohnya berfungsi dengan baik. Pertanyaannya, di mana letaknya jiwa dan roh? Di dalam tubuh ya. Nah, ketika kita mati, jiwa dan roh kita ada di mana? Ada yang bilang surga, ada yang bilang neraka, ada yang bilang reinkarnasi, ada yang bilang purgatori, ada yang bilang tempat perhentian, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau keluar dengan jawaban saya sendiri. Saya pernah bahas pada video sebelumnya yang berjudul menjelaskan Trinitas dengan teknologi, bahwa cara kerja tubuh kita ada kemiripan dengan komputer atau handphone. Handphone kita mempunyai hardware. Di dalamnya ada software, ada data, dan ada listrik. Ketika handphone kita rusak, misalnya hancur kebanting, software, data, dan listriknya kemana? Ya ada di handphone itu, ikut rusak bersama-sama dengan hardware-nya. Jadi menurut saya, ketika kita mati, jiwa dan roh kita ya ada di tubuh itu, ikut binasa bersama-sama dengan tubuh. Nah, karena saya belum pernah mati, jadi saya tidak tahu ini secara pasti. Namun saya pernah membayangkan bila saya mati, kira-kira rasanya apa ya? Yang paling parah adalah kalau gelap, namun sadar. Sadar merasakan tubuh mengalami pembusukan. Sadar merasakan tubuh digigit-gigit oleh cacing.
Sampai kapan sadar merasakan itu? Nggak tahu. Mungkin sampai menjadi fosil pun masih sadar. Masih merasakan tulang pelan-pelan menjadi batu selama ribuan tahun. Proses menjadi fosil itu adalah proses oksidasi juga. Proses pembakaran tanpa api yang pelan-pelan. Dan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi maksud saya begini, bagi saya, kematian itulah yang disebut dengan neraka. Nah, dari mana pengertian bahwa surga adalah tempat yang menyenangkan untuk roh? Dari mana pengertian reinkarnasi? Menurut saya, dari anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Misalnya ada seorang anak yang ibunya baru meninggal. Dia bertanya kepada bapaknya, "Pa, ibu di mana?" Kira-kira jawabannya apa? Kalau kamu ketemu seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, lalu anak itu bertanya kepada kamu, bapak mamanya kemana, kamu jawab apa? Apakah kamu akan jawab ke neraka? Siapapun kamu, apapun agama kamu, kalau ada orang yang berkata kepada kamu bahwa orang tuamu yang sudah meninggal ada di neraka, kamu marah gak? Jadi menurut saya, pengertian surga adalah tempat yang menyenangkan untuk roh dan reinkarnasi, tidak lebih dari kata-kata penghiburan bagi orang-orang yang ditinggal mati. Tetapi kenyataannya kita semua pasti mati. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita mati. Jangankan itu, kapan kita mati aja kita nggak tahu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang terjadi pada tubuh kita setelah kita mati sudah cukup untuk disebut neraka. Oke, sekian video kali ini. Semoga Yesus Kristus, Dewa hidup yang mengalahkan kematian, menyelamatkan kamu dari kematian yang kedua. بك امزام تبا أتخذ كم سيارة وشي أقول بأسفي افتح بك أتمري موتي كفوا Samu ufatua Bisote Elohim Atameri moti kafua Luma seni masya Anisa khon kwa beateha Asanila selamantara Anisa khon kwa beateha Asanila selamantara Padamu ku berharap Engkau kuat mengatasi badai Walau badai di sekeliling Ku percaya
Engkau mengangkatku ke atas, atasi masalah. Ku temukan ketenangan dalam tanganmu Dewata. Engkau mengangkatku ke atas, tak melihat yang berlalu. Kemenangan di tanganmu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tanganmu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tanganmu, ku lari menuju ke sana.